Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sujud, kembali lagi bersama kita di podcast Sujud. Share, understanding, journey under religion. Nah, di topik kali ini kita itu bawain topik agama Islam dan pendidikan anti korupsi. Sebelum kita mulai ke topiknya, kita kenalin dulu nih narasumber kita sekarang, yaitu Bapak Reza. Halo Bapak. Gimana nih Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana? Alhamdulillah baik juga sehat. Kegiatan apa aja hari ini? Hari Kuliah. ini kuliah. Kita 2 kelas, Pak. Iya. Dua kelas. Fotografi dan public speaking. Public speaking. Iya. Oh, langsung dipraktekin sekarang. Iya. Semenjak dipraktekin sekarang Pak Dudil ya. Kalau Bapak sendiri nih kegiatan hari ini Kegiatan apa apa? aja? Kegiatannya tadi apa? Akhir tahun ya, akhir tahun memang lagi sibuk audit. Jadi kebetulan memang saya ditugaskan jadi auditor ya. Jadi kampus kalian lagi saya audit nih. Semoga nggak ada temuan ya. Enggak. Sebelumnya Bapak makasih ya udah berkesempatan hadir di hari ini. Kita sangat menghargai waktu Bapak karena kita juga jadi bisa istirahat lebih cepat ya, Betul. teman-teman. Betul. Sama-sama. Nah, untuk yang judul yang tadi, kalian penasaran gak sih sama judulnya? Tentang apa? Ayo, lupa kan? Oke, aku kasih tau lagi ya. Judulnya itu mengenai Islam dan pendidikan anti korupsi. Kalau kalian kepo, langsung kita mulai aja ya. Menurut Bapak nih, apa sih pandangan anti korupsi itu menurut Islam? Itu tuh kayak gimana gitu. Ya salah. Iya benar, memang salah. Iya, benar. Kata kamu gimana kalau kata Sophia? Menurut aku sih korupsi itu memang salah ya, karena dia itu menyalahgunakan kekuasaan Iya. dan mengambil hak-hak orang lain. Iya, gitu ya. tapi di Yang sini tuh kan Bapak rata-rata orang yang korupsi itu malah orang-orang yang berpendidikan gitu. Iya. Jadi kita nanya gitu tanggapan Bapak terhadap orang-orang yang kayak nyeleneh gitu ya Pak ya. Padahal mereka tuh berpendidikan gitu, Iya. tapi Harusnya kan ngerti ya. harusnya ngerti, sebenarnya ngambil hak yang lain ya. Iya. Kalau kata kalian apa? miskin kali dia. Murah ya, apalagi kalau misalnya dikasih pekerjaan yang menurut saya nih itu tuh gajinya Banyak udah banget. lumayan besar Itu loh. udah lebih dari layak. Iya, Udah lebih kenapa dari harus cukup korupsi sih lagi ya. sih? Kurang bersyukur ya Pak ya sama apa yang dia punya gitu. Iya. Jadi dia Udah, ngambil udah hak dijawab. orang lain. Iya, ini kan tanggapan Iya. Ya benar loh, benar. Tanggapan Bapak. Makanya kan di Quran surat Ibrahim surat ke-14 kan ada ya la in syakartum la zidanakum la in kafartum minan dzatillahi syadid. Ya tadi manusia itu pada hakikatnya enggak bersyukur. Makanya kan di ayat itu kan ayo bersyukur, kalau bersyukur ditambahkan nikmatnya. Jadi kalau orang nggak bersyukur itu kan ya nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa puas gitu. Jadi gini nih, ada cerita riwayat ya. Pengusaha dia punya 99 ekor kambing, banyak dong. Banyak. Tapi dia tuh karena nggak bersyukur, dia tuh selalu mikirin kambing orang yang satu-satunya kambingnya kurus, dekil. Tahu nggak karena apa? Kenapa? Karena pengen jadi 100. Ya tadi dia nggak merasa cukup ya, nggak merasa cukup dengan 99 ya, ingin sampai 100 sehingga ya tadi gitu. Jadi salah satu dasar dari bibit korupsi itu adalah rasa nggak pernah puas tadi gitu ya. Itu salah satunya nih. Kalau menurut kalian apa lagi? Tapi saya kepancing dari kalian sih. Kalian yang jawab sendiri tuh. Tanggapan dari kita tadi yang tadi. Iya tadi. Ya benar kan jawabannya. Iya. Tapi kalau menurut kalian apa lagi ya? Terutama tadi tuh kenapa kok orang-orang berpendidikan ya? Iya. Mungkin karena mereka merasa lebih ngerti cara ngebohongin orang gimana ya. Iya. Nah, itu. Karena Udah terlalu dijawab. pinter ya Pak ya. Iya.
Jadi mereka bisa Jadi memanipulasi disalahgunakan. orang yang kurang ngerti. Iya, yang nggak berpendidikan setinggi mereka. Ya betul. Ini nggak kejawab lagi. Ya walaupun kesannya bercanda memang benar sih. Jadi kenapa kalau kalian nanya ya, kenapa sih korupsi itu dilakukan oleh orang yang berpendidikan atau orang yang tadi ya lebih punya status dan otoritas? Karena tadi itu status dan otoritas itulah yang menjadikan mereka itu punya kesempatan gitu loh, dibanding ya tadi ya orang-orang yang nggak punya status, nggak punya otoritas ya tentu kan. Makanya kalau dulu ada ya nggak tahu kalian tahu atau enggak ya, Bang Napi Apa ya? yang apa pakai tuh? topeng, nggak tahu ya, nggak tahu Enggak tahu. Enggak. anak Gen Z yang Oh, ini tahun berapa Bapak itu? ya 10 tahun ke belakang lah. Ya, Ini ya, Pak. kita Masih kecil. Masih kecil. Iya, masih Nggak TK. tahu apa-apa itu. film apa namanya, bukan film, salah satu serial di televisi ya, mengungkap kriminalitas. Jadi ada satu sosok yang dijadikan highlight gitu ya, namanya Bang Napi, punya jargon terkenal. Jadi kejahatan itu muncul bukan karena niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Iya. Jadi iya. kayak tadi ya, kalau kita statusnya hanya sebagai bawahan umpamanya, ya paling kita yang korupsi yang bisa kita lakukan hanya maaf paling. Betul. Tapi kalau kita sudah sampai di puncak kepemimpinan, tentu kan ada banyak anggaran yang bisa kita manipulasi ya, mulai dari pengadaan, mulai dari distribusi rantai pasoknya mungkin, ya tergantung bisnis ya. Iya. Tapi intinya kan dengan semakin kita punya kekuasaan tadi, kita makin punya kesempatan lebar gitu loh, untuk apapun itu ya. Dan orang yang bisa sampai ke puncak otoritas kekuasaan tentu kan orang-orang yang punya kapasitas lebih ya, dalam tanda petik ya gitu. Nah justru pertanyaan saya tuh malah gini loh, kan orang tuh harusnya semakin dia punya pengetahuan tuh makin tahu ya gitu ya. Iya. Tapi kok kenapa orang tuh makin dia punya pengetahuan kok ya tadi malah makin nggak tahu gitu loh. Kenapa ya? Nih contohnya gini, kalian kan sekarang menempuh pendidikan S1 ya. Setelah kalian lulus kan berarti kalian sudah dianggap sebagai orang intelektualitas yang tahu ya. Nah tapi kenapa realitanya kadang gitu jaga, kebanyakan setelah kita jadi orang tahu itu malah kita kembali ke ya tadi, malah jadi kayak orang nggak tahu gitu. Sekarang kita di pendidikan diajari kejujuran, tapi ketika udah lulus malah nggak jadi orang jujur. Iya. Dan dibohong. Nah itu Mungkin karena ini juga ya apa, kayak karena korupsi itu di kita kayak udah jadi mungkin kebiasaan ya Pak. Iya. Jadi orang-orang tuh ya udah gitu, kayak Iya. orang-orang juga gitu nggak ketahuan. Iya, apalagi dengan hukumnya itu loh. Iya. Kalau kita nih, misalnya saya korupsi, enggak dong. Jadi korupsi yang jumlahnya tuh sampai triliunan nih. Tapi di penjara hanya dengan 10 tahun. Nah, itu kan enggak ini Iya, banget ya. jadi mungkin kayak Bang kita hukum. korupsi segini banyak cuman di 10 penjara 10 tahun dan ada juga 10 juta kayak segitu mah kecil bisa dibayar gitu. dapat bocoran pun penjaranya kan katanya bagus ya Pak. Iya, Ya, jadi Iya. VVIP room katanya. korupsi banyak uang di penjara enak. Iya, betul. Enggak mending dong, mending jangan. Iya, emang Iya. jangan. Jangan, nggak boleh. Iya, dosa nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. tapi anomali tadi belum kejawab sebetulnya. Kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Iya. Ya orang-orang ketika makin tahu tuh ya kita sekolah diajarin buat jadi orang jujur. Tapi ketika kita lulus kita malah nggak jujur. Itu why gitu. Kenapa kira-kira ya? Kenapa ya? Mungkin karena lingkungan juga memaksa kita buat nggak jujur ya. Karena sekarang kalau kita jujur kadang malah bikin Iya. susah ke diri kita Iya. sendiri gitu loh Pak. Bagus, Iya. bagus. Ya, ya, betul, Karena- betul. Salah satunya bisa Iya. kayak gitu ya. Mungkin banyak ancaman juga ya. Kayak Terpaksa. iya terpaksa Terpaksa gitu.
juga gitu. Iya. Karena memang kadang dengan kita semakin bertumbuh itu kan analoginya sederhana sih sebenarnya ya. Contoh pohon gitu ya, semakin tinggi pohon tumbuh itu kan angin yang menerpa itu Iya, kan makin semakin kencang kencang. gitu kan. Beda sama rumput kan di bawah. Tapi coba kalau pohon-pohon yang tinggi kan goyang-goyang. Iya. Ya tadi jadi atau bahasa siapa pamannya Spiderman tuh, paman Ben. Kamu nggak nonton ya Spiderman? Enggak. Nonton. Nonton tapi lupa. No Way Home. Oh. Kan filosofinya terkenal banget tuh. Jadi if you have a great power, you have a great responsibility. Jadi semakin besar kalian tumbuh itu, semakin besar juga tanggung jawab yang kalian punya ya gitu. Nah, ya tadi kadang juga semakin kita tumbuh itu angin makin kencang tuh analoginya sama kayak tadi gitu. Tanggung jawab itu makin besar gitu. Dan banyaklah godaan kanan kiri gitu ya. Belum lagi saya setuju sih sama Sophia ya. Memang di dunia profesional itu kadang kejahatan itu bukan hanya karena niat dari individu, tapi memang sudah terbentuk secara lingkungan, environment. Gitu. Jadi gimana ya? Makanya kan ada hadis Rasul, kalau orang bergaul sama pandai besi, dia bau bakaran. Kalau orang bergaul sama penjual parfum, dia ikutan harum, gitu kan. Ini juga sama di di ruang profesional juga sama. Kalau memang circle-nya memang circle yang suka-suka mark up ya, justru kan aneh kalau kita nggak mark up sendiri kan. Iya. Mungkin oleh lingkungannya disebut sok suci lah atau Iya. apalah gitu kan ya. Jadi ini salah satunya kadang memang pendidikan di kita itu masih cukup naif ya. Naif itu dalam artian realitanya sih idealnya memang membangun kejujuran. Tapi kan ketika kita berhadapan dengan realita dunia profesional, ada masalah-masalah yang tadi gitu, yang apa ya, memiliki banyak sekali bias gitu loh, banyak bias. Jadi dan mungkin itu kan nggak apa ya, nggak bisa kita temukan di buku ya, karena itu kan berdasarkan pengalaman, berdasarkan realita gitu ya. Kalau teori kan hanya mengajarkan apa ya, mengajarkan idealnya gitu ya. Teori itu mengajarkan etikanya harus begini, ruang lingkupnya harus begini. Tapi di dalam dunia praktek yang sebenarnya, atau di dunia realita yang sebenarnya, itu kadang tidak sesederhana itu gitu. Salah satunya tadi kita ada lingkungan, ada pengaruh dari atasan juga. Banyak sih variabelnya, terutama politik ya, politik. Tapi saya nggak mau kejauhan dulu deh. Tapi setidaknya kan tadi udah mulai terjawab ya, kenapa di pendidikan kita diajarin kejujuran, tapi ketika masuk ke dunia realitas, kok seakan-akan tuh kita lupa ya, gitu, nilai-nilai sederhana semisal itu. Ya ternyata tadi gitu bahwa ada faktor lingkungan yang itu kan kadang tidak jadi teori di mata pelajaran gitu loh. Itu kan apa ya, the frame of experience ya, pengalaman yang melihat kita realita di lapangan di dunia profesional gitu. Makanya inilah fungsinya belajar tuh, kadang belajar tuh kita nggak harus selalu dari teori gitu ya. Kalau teori kan ideal ya, versi ideal gitu. Nah kan kenyataan kadang kan nggak se-ideal itu ya. Gitu loh teman-teman. Hebat sih kalian udah bisa jauh, pertanyaannya filosofis sebenarnya. Nih, terus saya nanya nih, kayak kenapa korupsi itu tuh dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah dalam Islam? Sebetulnya sebelum kita bicara bagaimana Islam memandang ya, sebenarnya kalau Islam ini semua agama juga tentulah, jangankan korupsi ya, berbohong aja kan dilarang oleh semua agama ya, menekankan, menegaskan kejujuran. Bahkan kalau di Islam mungkin di ayat yang teman-teman semua familiar loh, kayak surat At-Takasur umpamanya,
Tahu nggak apa intinya? Harta. Nah itu apa tuh? Isinya apa tuh? Ingat nggak? Lupa. Isinya itu jangan apa namanya, menumpuk-numpuk harta kekayaan, harta benda. Itu kan salah satunya di situ gitu ya. Itu kan sudah bisa jadi indikator bahwa agama kita itu melarang sesuatu yang berlebihan gitu loh. Jadi ya tadi sibuk mengumpulkan harta benda sampai lupa bahwa kadang harta benda yang kita kumpulkan itu kan kadang nggak dibawa mati ya. Iya. Yang dibawa mati kan cuma 3. Amal. Pertama apa? Ibadah. Ilmu yang bermanfaat. Manfaat. Yang kedua, harta yang disedekahkan menjadi manfaat. Gitu. Yang ketiga, doa anak yang Soleh. Jadi kita mengumpulkan harta benda itu ya tadi pada akhirnya sebetulnya nggak dibawa pulang pada akhirnya gitu ya. Kayak gitu. Tapi saya mau masuk ke konteks yang lebih filosofis ya, yaitu konteks psikologi dan neuroscience ya. Jadi gini loh teman-teman, ini saya juga membawa catatan kecil ya. Dari konteks psikologi kita coba melihat korupsi itu apa sih gitu ya. Pertama, dalam konteks psikologi ada yang disebut moral disengagement gitu loh. Jadi ada perilaku moral yang tidak sesuai gitu ya. Kita nggak usah jauh-jauh sama korupsi yang gede-gedean deh. Kita bisa ambil kasus waktu kemarin tuh kita melibat tuh. Nah, kebetulan kan di sini kan di Apimah kan. Gitu. Nah, jadi yang pertama nih secara psikologi tentang moral disengagement tadi. Jadi ada standar moral gitu loh. Kalau dalam contoh waktu kita melibat itu ya, tentu kan kita sebagai tamu nih yang makan-makan di rumah Afifah, kita kan udah bantu, kita kan udah ngeberantakin, udah ngerepotin gitu kan. Lalu wajar nggak sih secara standar moral kalau kita pulang beres acara kita bantu Afifah untuk beres-beres bekas kita yang berantakan itu, wajar nggak secara moral? Wajar banget dong. Iya. Kayak gitu kan. Nah, lalu kalau dalam konteks psikologi apa yang disebut dengan moral disengagement itu ya? Jadi moral disengagement itu ya tadi kurangnya rasa empati gitu loh, dan menganggap bahwa apa namanya ya tadi nggak perlu saya bantu juga, karena kan banyak yang datang kan, ada 25 orang ya, mungkin nanti kan dianggapnya gitu ya udah nanti ada teman yang lain mungkin yang membantu gitu kan, nggak perlu sama saya gitu kan. Atau ya tadi mungkin Afifah juga nggak terlalu repot lah kalau berantakannya hanya segini gitu kan. Nah, itu kan jadi satu hal yang apa ya, bisa kita lihat dari moral disengagement itu gitu loh. Padahal itu hal sederhana kayak gitu ya, benar nggak sih? Benar. Benar kan? Sederhana. Nah, tapi kalau dalam konteks yang lebih besar, moral disengagement ini bisa melibatkan pengambilan keputusan juga. Contohnya gini, orang korupsi itu tadi mentingin diri sendiri atau mikirin orang lain? Diri sendiri. Nah, diri sendiri kan gitu. Jadi moral mereka itu lebih apa ya, lebih respect kepada dirinya sendiri gitu, hanya memikirkan dirinya sendiri gitu, nggak mikirin orang lain, nggak mikirin rumah Afifah berantakan, yang penting ya udah saya udah beres acara, kewajiban sudah terpenuhi gitu kan, udah gitu, nggak ada tanggung jawab lagi gitu.
Jadi intinya ngomongin korupsi itu sebetulnya ngomongin empati pada dasarnya, ngomongin empati. Dan empati itu kadang kita latih melalui hal-hal paling kecil kan. Contoh kalau di kelas apa ya? Kalau di kelas Bawain Fokus. iya fokus, absensi. ngomongin dosen, kalau Iya. reminder gitu ya. Reminder. Ya walaupun kadang memang sudah ada job desk-nya kali ya, sudah dibagi-bagi gitu ya. Atau empati kita kalau di kampus umpamanya ya, tidak berisik. Karena kan hal-hal itu sederhana banget ya. Iya. Kayak, karena kita tahu jarak ruangannya dekat gitu kan, bersebelahan. Dan kadang kan lagi ada proses belajar mengajar juga. Karena kan kita juga nggak sadar ya gitu kan. Yang nggak peduli don't care sama kelas sebelah ya maksudnya. Ya kita pengen ngobrol, pengen bercanda, ya ini ya bebas loh gitu. Itu kan hal sesederhana itu kadang. Gitu. Terus apa lagi ya? Menurut kalian? Memerhatikan dosen. Memperhatikan dosen. Oh iya, saya ada cerita nih, gini deh apa? Bahkan kan parkir. Jadi kemarin saya lewat salah satu daerah yang di Kota Bandung. Ada orang yang nggak mikirin parkirnya tuh gimana. Dia parkir di jalan belokan gitu ya, menggunakan jalan umum, bukan jalan berparkir. Macetnya kemana-mana. Parah. Ya mungkin kan tadi ya nggak mau ribet ya, nggak mau ribet cari parkir. Akhirnya parkirnya depan aja. Nah, udahlah ini ada spot dikit gitu ya. Yang penting masih ada kendaraan bisa lewat gitu. Ya kan dia nggak mikirin bahwa ternyata gitu ya, gara-gara dia parkir sembarangan Merugikan banyak orang. semuanya pada kena tuh. Nggak kebayang itu saya tuh gini loh. Gimana kalau ada ambulan bawa pasien dan gawat darurat harus segera ini. Jadi macet cuman gara-gara hal sepele. Kan sepele itu gitu. Parah. Jangan parkir sembarangan ya guys. Gitu ya. Itu kan moral disengagement. Jadi ya tadi lah moral mereka tuh hilang karena apa? Intinya karena tidak bisa berempati. Ya, kebanyakan mikirin diri sendiri, nggak mikirin orang. Makanya waktu kita melihat itu, salah satunya ya tadi pembelajaran untuk kita tuh menumbuhkan empati. Bahwa kita udah bertamu, berkunjung, kemudian apa namanya kita juga sudah merepotin tuan rumah gitu kan, ya sekedar bantu beresin kan nggak inilah ya gitu. Anggaplah sebagai bentuk terima kasih kita kepada tuan rumah gitu, sudah mau menyediakan tempat, sudah mau direpotin gitu kan, sudah mau diberantakin, sudah mau diberisikin, itu kan sebagai bentuk terima kasih gitu. Terus tadi juga yang pertama diobrolin sama Sophia itu bentuk kadang lingkungan yang mengakibatkan kondisi itu terjadi. Itu salah satu bentuk dari yang namanya rasionalisasi. Jadi karena semua orang melakukan itu, jadi seakan-akan hal itu bukan hal yang salah. Contohnya apa ya kayak gitu ya, di skill kalian ya gitu. Sebenarnya salah gitu, tapi karena semua orang kayak begitu, jadi pada akhirnya menjadi sebuah hal yang normalisasi. Salam damai kalau kena tilang pak. Oh, salam damai kalau kena tilang. Ya, itu udah dinormalisasi banget ya. Ih, bagus sih. Apalagi ya kira-kira. Nembak bikin SIM. Itu juga dinormalisasi banget. Soalnya banyak banget yang bikin SIM tuh bayar gitu. Iya. Itu Karena tadi juga bener, karena jadi- nggak mau ribet gitu loh. Iya. Jadi ini yang paling bahaya di kita, rasionalisasi. Ini asas psikologi ya. Jadi pertama tadi moral disengagement, yang kedua rasionalisasi. Jadi hal yang sebetulnya itu kurang baik, tapi karena semua orang melakukan hal tersebut, jadi seakan-akan
ya udah ini mah normal kok gitu. Orang-orang juga pada kayak begini Tanpa disadari ternyata kita juga korupsi gitu ya Pak. tanpa disadari. Iya kan? Korupsi kecil-kecil. Iya, kecil-kecil. Atau kayak mungkin kalau di kelas kayak kemarin ngomongin first account and second account itu juga sama sebetulnya kan, itu kan apa namanya bentuk ketidakjujuran katanya Iya. bahwa perilaku kita di first account dan bagaimana perilaku kita di second account itu kan udah tapi kan sekarang udah jadi dirasionalisasi, udah hal biasa gitu loh. Ya memang niatnya tentu baik itu dalam artian kan ya kita juga agama juga memerintahkan ya, memerintahkan untuk ya kalau kita punya aib, punya kesalahan jangan diumbar-umbar. Betul. Jangan orang tuh tahu keburukan kita gitu, tutupin gitu loh. Jadi it's okay lah, maksudnya sisi positifnya first account dan second account itu kan itu ya, kita berusaha tidak membongkar gitu kan. Mungkin kalau kita punya keburukan, punya hal yang takutnya dianggap orang tuh ya tadi lah gitu ya. Tapi kan sebetulnya kita juga bisa melihat ini itu kebaikannya. Nah, kalau keburukannya ini kan perilaku tidak jujur ya pada akhirnya ya. Karena kan apa yang kita tampilkan di first account, apa yang kita citrakan di second account itu berbeda. Iya. Ini kan bibit-bibit ketidakjujuran. Nah, kan ini bias ya. Bias itu ini loh. Satu sisi bagus. Apa? Ada perintahnya. Yaitu apa? Menutupi aib. Nah, emang kita nggak punya aib juga sih sebetulnya, Mbak. Cuman ya tadi maksudnya kan jaim kali ya, bukan aib. Iya. Jaim. Kalau aib kesannya gimana pokoknya gitu ya. Jaga image. Enggak, ini mah soleh-soleh semua, baik-baik semua. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, makanya jaim ya, jaim. Jaim. Iya, Jaim. Makanya jaim. bukan aib. Jaga image. Nah itu kan kalau terlalu parah kan jatuhnya kan malah jadi nggak jujur. Iya. Jaga image itu. Nah itu kan hal yang udah dirasionalisasi sekarang. Ya nggak aneh kok orang punya 3 akun, punya 4 Iya. akun, nggak aneh. Betul. Gitu. Kalau untuk Bapak sendiri, Bapak punya second account? Enggak. Jadi semuanya di first ya? Di first semuanya. Sebenarnya punya, tapi bukan punya apa ya? Kalau Instagram, yang saya itu apa? Kan sinkron ke email yang lama. Iya. Yahoo.co.id. Nah si Yahoo-nya itu udah nggak bisa kebuka. Jadi udahlah nggak bisa dibuka selamanya kan, harus apa autentifikasi gitu ya. Iya. Bikinlah akun baru gitu Instagramnya. Jadi kalau di searching nama saya mah ada 2, tapi yang satu itu yang itu yang lupa yang akun yang untuk password ya. iya gitu sih kalau nggak sih kalau sampai apa itu enggak. Mungkin Zahra ada pertanyaan sebagai Saya mau nanya nih Pak, gimana sih lembaga pendidikan Islam tuh bisa berperan sebagai pelopor gerakan anti korupsi di kalangan masyarakat atau di zaman sekarang? Maaf bisa diulang lagi. Gimana sih lembaga pendidikan Islam bisa berperan sebagai pelopor gerakan anti korupsi di kalangan masyarakat atau di zaman sekarang? Ya kayak gini ya. Ini kan salah satunya dalam konteks pendidikan ya. Kita ngomongin korupsi itu nggak usah jauh-jauh gitu jatuh. Ya, ini kan juga kenapa apa ya, desain kurikulumnya mewajibkan ada korupsi ya sebagai sub bahasan yang wajib gitu ya. Nah ini kan juga salah satu dari upaya ya. Nah cuman kalau hemat saya kita ngomongin korupsi itu nggak usah dari hal-hal yang besar, nggak usah kita ngomongin pengadaan laptop yang dikorupsi oleh atau kuota haji gitu kan, nggak usah jauh-jauh lah gitu ya. Hal terdekat itu kadang banyak gitu ya. Ini yang tadi 2 ya, secara psikologi yang baru saya jelasin. Pertama moralis engagement, kedua rasionalisasi, nah sekarang yang ketiga ada istilahnya slippery slope namanya ya. Slippery slope itu jadi pelanggaran yang apa ya, pelanggaran yang besar itu tuh seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil yang dianggap tidak berbahaya dan itu adalah konteks slippery slope kayak di rumah Afifah kita anggap ya udahlah udah nggak merepotin banget juga, apa namanya cuman piring kotor doang ya, bagian nggak pakai piring juga ya waktu itu ya, cuma pakai apa sih namanya itu
rotan ya. Piring kayu. Nah, kan cuman sampah apa namanya, cuman sampah kertas aja kan. Nah itu kan kita mencoba merasionalisasi ketidaktanggungjawaban tadi kan. Ah udahlah, udah simple lah gitu, cuma ngebuang yang gini gitu kan. Tetap aja kan ini ulah kita, bukan ini kan gitu ya. Sekecil ini loh gitu ya. Atau apa namanya, hal kecil kayak tadi first and second account yang jaga image-nya membuat kita jadi tidak jujur sama diri kita sendiri. Itu kan hal kecil tapi jadi bibit gitu ya, kayak begitu. Terus saya applause banget deh. Saya ingat loh, saya nggak akan pernah lupa sama kebaikan orang. Ini kan waktu itu kan ketinggalan waktu ke danau. Iya. Ketinggalan kan? Siapa yang jemput? Iya. Nah itu kan empatinya ya menurut itu. Makanya saya nggak pernah lupa beneran apa Reski ya. Saya tuh berusaha jadi orang, kalau orang punya kebaikan tuh kita ingat-ingat terus, kalau perlu kita omong-omongin terus gitu. Ini Sophia nih. Iya, Jadi Sophia memang sangat apes. Terima kasih. itu kenapa sih kamu kok mau balik lagi ngejemput Afifah. Afifah? Karena Sophia sayang aku, Pak. Kasihan aja gitu Pak, masa kita dapat ilmu dari Bapak tapi teman-teman kita yang ketinggalan gak dapet apa-apa sama sekali. Betul. Oh itu mikirnya. Iya kan ya, apa ya, pertama kali belajar di luar mereka ketinggalan, kayak momen itu kayak ya kasihan banget, mereka nggak bisa menikmati momen waktu itu gitu. Jadi ya udah, mending aku susulin. Kalau nggak disusulin, pikiran Sophia gimana? Ah balik ke rumah ya dekat gitu. Enggak. Aku sedih banget tau, Pak, itu aku bingung banget. Udah nelpon beberapa orang dan Oh, gitu? nggak ada yang nyusulin. Udah share log ke beberapa orang, udah feed call ke beberapa orang. Ujung-ujungnya Sophia sama Nisa. Iya. Aku khawatir mereka kenapa-napa sih Pak kalau nggak disusulin, kayak apa mungkin motornya mogok apa gimana gitu. Jadi mereka nggak sampai Gitu ya. Sebenarnya mah ya Pak, itu teh tinggal masuk ke gang aja, nggak perlu muter sebenarnya mah. Cuman emang karena kita nyebut up jadi Kan aku juga nggak tahu jalan ya. Iya, baru pertama kali kesana kan ya. Iya. Dan Sama kali nyusulin baru. aku juga tuh orang sana baru pertama kali kepada AM. Oh gitu. Iya. Jadi aku nggak tahu sama-sama nyasar. Oke, tadi ketiga ya, slippery slope ya. Ini yang keempat. Yang keempat itu adalah psychology of power. Jadi faktor kekuasaan. Di awal udah kita singgung tadi yang apa, faktor kekuasaan tadi di mana apa, kalau kata Bang Napi ingat tadi, kejahatan itu muncul bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Kesempatan itu tentu dimiliki oleh orang yang punya otoritas, punya kuasa. Makanya kembali ke pertanyaan pertama tadi, kenapa kok orang yang makin pintar itu kok malah bisa menggunakan kepintarannya untuk nipu orang? Ya karena tadi kan kembali lagi, karena dia punya kuasa tadi. Kita bisa mencapai puncak manajerial kepemimpinan itu kan tentu kita harus punya background basic ya. Makanya kan kalian juga belajar hari ini kan agar bisa menempuh tangga kesuksesan tadi kan. Salah satunya dengan memiliki modal ilmu pengetahuan, punya ilmu gitu. Tapi sayangnya ketika kita sudah punya ilmu, kita sudah mapan, sukses, bisa menaiki tangga tadi, tangga karir tadi. Nah, muncullah the psychological of power tadi. Karena mereka kita orang yang berkuasa. Itu bisa ngurangin empati loh, beneran. Iya. Seriusan. Karena saya, umpamanya saya lah, waktu di rumah Afifah ya. Waktu di PDN aja, waktu di rumah Afifah. Di sana kan yang paling punya kuasa ya tentu saya ya, sebagai dosen gitu. Saya kan tinggal nyuruh aja, ini bekas saya, yang buangin dong gitu kan. Saya tinggal nyuruh aja mahasiswa lah ya gitu kan, kalian beres-beres gitu atau apa gitu. Nah, ya tadi, karena memang ketika kita berkuasa, kita itu punya rasa otoritas tadi, yang harus ngambil lah, tinggal suruh aja orang ngambilin gitu. Kayak tadi kan saya minta tolong Sophia buat ngambilin kopi gitu kan. Itu mau nggak mau ketika orang sudah punya apa, otoritas, kekuasaan, akan hilang empatinya gitu.
Tapi saya mencoba untuk tadi ngajarin ke teman-teman gitu. Walaupun saya pulang duluan juga gitu ya. Kenapa? Pakai sepeda kalau enggak. Ini mau pada pakai kendaraan, saya pakai sepeda. Kapan nyampe ya kalau nggak pulang itu kan sore ya. Iya. Jadi saya nitip ke teman-teman. Pastikan pulang lagi ke rumah Sophia, bantuin apa beres-beres lah minimal gitu. Bahkan saya wanti-wanti dari rumah Sophia ya itu. Cuma Waktu di rumah Api pakai udah wanti-wanti. Teman-teman tolong ya nanti beresin gitu kan ya Api itu. Bahkan saya juga malu nggak sempet salam ke orang tua pas pulang. Udah gimana ini saya titip salam aja pada akhirnya gitu kan. Jadi kadang memang faktor keempat ini pengaruh the power ini memang kadang mengurangi beneran, mengurangi empati. Kadang ngerasa udah jadi hey hello gue tuh Berkuasa. di atas lo Iya, berkuasa. gitu. Makanya saya kadang belajar tuh kalau sama saya gitu. Kita aja kita nempel di rumput gitu kan. Agar apa? Agar mudah-mudahan kalau teman-teman nanti sukses jadi orang tetap gitu, jangan jadi orang yang berbeda gitu ya. Saya juga kan walaupun udah seperti ini ya it's okay kok, no problem kok di rumput gitu ya. Harus apa namanya ya tadi kan gitu pakai sepeda gitu kan, nggak harus pakai Alphard gitu yang nggak punya juga. Alphard. Nggak ada yang maksudnya ya tadi kan ya nggak malu kok pakai sepeda ya nggak apa-apa, biarin aja sih sehat sih. Iya. Sekalian olahraga. Olahraga. Goes. Nah itu kan nyontohin bahwa ya saya yang punya otoritas, punya kekuasaan, malah saya yang lebih merakyat daripada kalian. Semena-mena ya. Tapi itu jadi pendidikan, jadi nanti kalian kalau udah jadi orang sukses, orang hebat, Amin. tetaplah ya biasa aja lah, nggak usah yang gimana gitu ya. Merasa berkuasa. tetap rendah hati. Terakhir norma sosial dan konfirmitas ya. Jadi tadi ya masalah SIM, masalah apa nembak itu tadi itu norma. Jadi hal yang sudah dibiasakan padatnya jadi norma. Itu tuh salah, tapi karena semua orang kayak begitu, ya udah, everything gonna be alright, jadi biasa. Gitu. Gimana lagi menurut kalian? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan ke konteks ini ya, neuroscience ya. Menurut Bapak, biasanya orang-orang yang kayak gitu kan rasa empatinya kurang ya. Mereka tuh bisa ini enggak sih, bisa menambah apa ya, bisa sadar juga nggak sih akhirnya ke jalan yang lebih benar lagi gitu, menaikkan rasa empatinya gitu. Ya tentu sih, tapi ya tadi kesadaran itu kan nggak datang di awal ya, karena datangnya di akhir, di belakang. Makanya inilah peran pendidikan itu jasa menumbuhkan kesadaran. Jadi jangan kejadian dulu baru nyesel, jangan, mending kita berikan contoh, berikan keteladanan agar bisa jadi orang yang sadar di awal. Gitu. Tadi saya mau ini deh, tadi kan lensa psikologi ya. Ini biar tajam, karena mungkin nggak banyak orang yang bisa mengupas level korupsi ini sampai pada konteks ini ya. Ya udah maju dikit aja, biar ini. Sampai pada level makro ya. Tadi kita udah coba bedah dari sisi psikologi ya. Sekarang kita coba bedah lagi dari sisi neuroscience ya. Jadi ini juga terkait dengan reward center di otak manusia. Reward center itu apa? Contoh, kalian dapat nilai bagus, ada perasaan senang nggak? Ada. Padahal kan itu bukan sesuatu yang dimakan ya, cuma angka doang.
Angka itu kan menjadi apa ya, nilai makna ya, punya makna gitu. Kenapa nilai 10 itu maknanya beda sama nilai 4 gitu. Kenapa 10 itu bisa mengaktifkan reward center kita dibanding 4 gitu kan. Karena sama-sama angka doang gitu. Ya, karena nilai 10 tadi kan artinya perjuangan kita terbayarkan, perjuangan bikin tugas, perjuangan bikin proyek-proyek mata kuliah gitu kan. Itu yang good reward center ya. Termasuk kayak orang merokok, saya kan merokok nih, itu kan nikotin itu kan mengaktifkan reward center, jadi memberikan ketenangan gitu kan. Nah tapi kadang reward center ini sifatnya tuh adiksi gitu. Contoh nyatanya dari nikotin, karena dia memberikan reward center, pleasure ya, kenikmatan. Karena didoping oleh nikotin sehingga ya tadi bisa mengurangi kecemasan, tenang, atau mungkin booster bagi otak ketika dia berpikir. Nah itu kan mengaktifkan reward center atau pleasure tadi, kenikmatan. Tapi sifatnya tadi masalahnya, sifatnya itu addict gitu. Contoh reward center apa ya contohnya? Ini medsos, jangan salah loh, medsos itu mengaktifkan yang namanya reward center. Kalian posting, dapat love. Nah itu tuh secara nggak sadar tubuh kita tuh mengeluarkan hormon namanya dopamin. Karena senang. Padahal apa sih cuma love gitu doang, tapi kan beda rasanya ya gitu. Iya, apalagi di like sama banyak orang ya. Iya, seneng banget itu. Apa ya, diakui atau enggak, kita kan sekarang kan udah gini banget loh, ya kan? Iya. Karena apa, kita butuh attention, apalagi reward tadi, apalagi kalau kita posting sesuatu kemudian banyak yang love, banyak yang ngasih feedback, komen. Iya. Itu kan banjir dopamin tuh. Dan apa tadi, edik. Makanya kan ciri kita megang itu kan kita udah edik berarti. Karena tadi media sosial itu memberikan banyak stimulus kepada sirkuit otak kita gitu, untuk tadi mengaktifkan dopamin dan reward center tadi. Atau contoh lainnya urusan maksiat, contoh apa ya, onani, masturbasi, itu kan mengaktifkan reward center, pleasure center gitu loh. Walaupun sebentar tapi kan nagih gitu kan, pada akhirnya ketagihan gitu kan. Ya benar. Apa namanya, termasuk juga korupsi juga sama gitu loh. Jadi kita nggak usah usaha panjang lebar, kita bisa melakukan cheating. Di saat orang lain pengen dapat 10 juta itu harus kerja rodi atau kerja bagai kuda gitu ya. Nah ini kan kita tinggal merubah angka dikit, dapat kenikmatan uang tersebut gitu ya. Nah itu kan yang mengakibatkan reward centernya itu, pleasure centernya itu banjir ketika ya tadi gitu. Kita bisa melakukan hal yang kita sukai, mendapatkan hal yang kita impikan secara tadi gitu, secara singkat gitu. Nah, ini bahayanya gitu. Banyak banget pelajaran yang bisa kita Iya. ambil ya di episode kali ini tuh, Iya. teman-teman semua. Wow. Mungkin ada lagi mungkin Cukup ya, soalnya Mungkin ya. dari yang tadi juga kita juga bisa ngambil pelajarannya banyak banget. Itu tuh masih bisa dibedah juga Iya. sebenarnya. Lebih Cuman kan dalam. nggak mungkin ya teman-teman kalau kita 10 jam di sini. 2 hari pun tidak